mengharuskan kita harus memulai untuk evaluasi semua sistem ini dengan angket DPR. Artinya PKB mendorong angket ya? Ya pastilah, pasti. Tapi akan tanda tangan semua bus yang di Senayan. Iya, syarat itu harus terpenuhi. Kalau setuju angket, syarat-syarat harus terpenuhi, jumlah yang mendukung dari minimal 2 fraksi. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini persiapan pengajuan hak angket pemilu, Nasdem bahas ya materi dan lobby politikus ya. PDIP usut intimidasi katanya begitu kan. Jadi banyak sekali tuntutan dari 01 dan 03. Ada yang menggaungkan hak angket ini adalah salah satu ingin mengusut dugaan kecurangan. Salah satunya. Yang kedua adalah ya berujung pemakzulan Jokowi. Yang ketiga diskualifikasi seorang Gibran. Yang keempat adalah bagaimana intimidasi untuk harus diusut siapa mereka dalam dibalik ini semua. Nah, cukup sudah begitu kan. Artinya apa? Kalau memang benar-benar terjadi ada dugaan-dugaan seperti itu, mari kita ya bersama-sama di situ di DPR melakukan hak angket begitu kan. Jangan lagi kemudian ada yang maju mundur di situ begitu. Bahkan di koalisi perubahan ya seperti apa yang disampaikan oleh Caimin di situ begitu sudah jelas mereka. PKB tetap menggaungkan hak angket. Ya, koalisi perubahan tetap menggaungkan hak angket. PKS, Nasdem, PKB di situ begitu kan. Lantas bagaimana dengan PDIP? Nah, sampai hari ini saya kira ada lampu hijau sebenarnya begitu untuk menggaungkan hak angket. Bahkan ya Caimin sendiri sudah mengatakan ini hak angket harus benar-benar digaungkan karena mengusut dugaan-dugaan kecurangan selama ini. Saya setuju sekali dengan pendapat Caimin ini begitu kan ya, bahwa seluruh partai PKB harus menggaungkan hak angket di situ katanya. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat ya hari ini 01 sudah fix mereka menggaungkan hak angket. Terus kemudian draftnya sudah disiapkan, semuanya sudah disusun dengan jelas dengan baik di situ. Ya, pertama ke hak angket, yang kemudian ke MK begitu kan, ya melalui sengketa-sengketa yang ada selama ini, maka setidaknya masyarakat harus benar-benar mengawal betul begitu kan. Bagaimana dengan dugaan-dugaan yang kemudian ada selama ini. Maka saya katakan sejak awal bahwa kalau ini benar-benar digaungkan hak angket begitu kan ya, maka mereka sudah mulai ketar-ketir begitu. Hak angket ya, pengajuan hak angket sudah dipersiapkan begitu. Kita tunggu saja. Manifesto data hal-hal perusak moral rogikan ya susahkan banyak-banyak pihak. Silakan kita membuat hak angket itu tujuannya mengusut dugaan-dugaan yang selama ini. Mantap, saling berbagi tugas. Wow, hak angket pilih gimana ya? Apakah dijalankan juga kalau cuma pilpres ketahuan banget nggak terima kekalahan. Jadi semuanya hak angket itu begitu kan ya untuk tujuannya mengusut dugaan-dugaan kecurangan yang ada. Mulai dari pileg, pilpres dan sebagainya begitu kan. Bisa saja ada yang kemudian salah data dan sebagainya. Ini yang seharusnya kita lihat di situ begitu. Maka semuanya hak angket itu harus benar-benar digaungkan begitu. Orang akan melihat nuansa-nuansa politik seperti ini begitu kan ya. Dugaan-dugaan yang kemudian tidak bisa dihiraukan di situ, dugaan-dugaan yang kemudian dibiarkan, maka mereka semakin merajalela begitu. Kalau hak angket digaungkan, bukan tidak mungkin akan menjadi satu titik temu begitu kan ya. Bayangkan dari hasil rapat pleno rekapitulasi suara di NTB itu ricuh katanya ya. Formulir pleno C hasil itu banyak di TPX. Kenapa? Ya, ini menjadi pertanyaan penting begitu. Maka kata Tom Lembong di situ begitu kan ya, pemenang sesungguhnya itu adalah koalisi perubahan. Katanya begitu. Bahkan kita lihat saja PDIP sudah siap katanya begitu. Ketika melihat dengan adanya seperti ini, PDIP sudah siap untuk ya menggaungkan hak angket. Ini salah satunya. Motor angket pemilu curang katanya begitu kan. Ya, jadi dikutip dari Tempo. PDIP Perjuangan siap mereka. Ada lampu hijau ya, Ibu Megawati sudah memberikan titik temu ada lampu hijau katanya untuk menggaungkan hak angket ya. Sedangkan paslon 01 sudah siap semuanya, tinggal melobi partai-partai yang lain ya. Kita tunggu saja, jangan-jangan dari koalisi Prabowo kalau memang mereka tidak puas misalnya begitu, maka
Iya, bukan tidak mungkin akan gabung untuk menggaungkan hak angket begitu kan. Persiapan pengajuan hak angket pemilu, Nasdem bahas ya materi dan lobi politikus ya, PDIP usut intimidasi. Bahkan pelan-pelan kejelasan kegunaan hak angket ya tampak jelas ya. Calon Presiden Ganjar Pranowo mengungkapkan partainya PDIP Perjuangan sedang mempersiapkan syarat-syarat untuk mendorong hak angket di DPR. Sementara partai pengusung koalisi Anies Baswedan Mohaimin Iskandar yakni Nasdem juga yakin ya mengusulkan hak angket. Sudah jelas mereka. Dalam forum diskusi di Menteng Jakarta Pusat siang ya, Ganjar bergabung via daring mengatakan fraksi PDIP Perjuangan sedang merancang naskah akademis dan mengumpulkan dukungan tanda tangan usulan hak angket. Selain itu ya sejumlah bukti termasuk intimidasi yang didalami sejumlah saksi juga sedang dikumpulkan tim sukses koalisi Pilpres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, kalau ini sudah jelas-jelas mereka di balik DPR ada Pak Mahfud MD. Wah, ini bisa ketahuan begitu kan. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa Pak Mahfud sudah tahu nuansa-nuansanya bagaimana. Dugaan-dugaan kecurangan selama ini apa begitu kan. Pasti akan dilihat. Mulai dari bansos, cawe-cawe begitu kan ya. Memainkan ini, memainkan kepala desa, intimidasi. Pasti akan diusut begitu kan. Ini yang ditakuti mereka. Bukan tidak mungkin satu sisi sebagai timbal baliknya begitu kan. Harun Masiku bisa saja didatangkan secara tiba-tiba begitu. Wah, menjadi buyar ini begitu kan ya. Jadi kalau nomor satu itu kan seperti Anies Baswedan dan Caimin kan santai-santai aja mereka. Partainya tidak ada yang tersandra begitu kan ya. Jadi nampaknya kalau PDIP mereka tetap bersikokoh keras begitu kan, diam di situ begitu kan tanpa ada perlawanan hak angket, saya kira agak gimana begitu kan. Sangat-sangat disayangkan memang ya. Sangat-sangat disayangkan memang karena nampaknya hari ini ya PDIP harus benar-benar ya menjadi menjadi penyelamat begitu kan. Ya seharusnya kan seperti itu begitu kan. Ya bersama dengan wong cilik ya, dengan jargon masing-masing mereka. Maka Caimin mengatakan silakan PKB semuanya begitu kan ya menandatangani hak angket. Silakan kata Caimin. Jadi untuk mengusut dugaan-dugaan yang kemudian ada begitu. Maka sampai hari ini saya masih masih melihat bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh 01 begitu kan sudah fix mereka, hak angket sudah jelas begitu kan, sudah mantap. Terus kemudian di MK sudah disusun, sudah siap mereka begitu kan. Artinya apa? Mereka siap membongkar habis-habisan. Katanya juga begitu kan ya, ada sistem robot yang akan ya mengendalikan itu begitu. Bagaimana data-data yang ada, bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian ya ada yang mengatakan bahwa ada 24 juta yang digelembungkan suara. Tapi nggak tahu ke paslon mana begitu. Kita tunggu saja. Si robot akan membuktikan di situ begitu. Tapi kita tunggu saja di MK nanti karena proses sengketa juga berjalan, hak angket juga berjalan, semuanya berjalan. Tinggal PDIP saja harus mendorong bagaimana kader-kader mereka yang ada di DPR. Sampai hari ini masih belum ada pernyataan dari seorang Ibu Megawati, tapi nampaknya lampu hijau itu sudah sah mendorong hak angket begitu kan. Kader-kader mereka mendorong hak angket dan sebagainya. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.